Assalamualaikum Kak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beres. Udah bisa Kak. Harus konfirmasi ke akun yang dari BBGP-nya gitu. Ya. Mana lagi ini? Pembukaannya orang condet semua. Muka butak ya. Kurang nasi kebuli, Bang. Oh iya. Boleh lah kapan-kapan kita. Iya nih. Kelas 28. Oh iya tuh, ke situ betul. Kelas 28 ke situ tuh. Bos Gil. Yang enak ente udah ngerasain sayur asam waru belum? Sayur asam mana, Bang? Gang waru. Gang waru belum. Wah, di mana tuh? Ke situ. Siap. Waru. Nah, gitu dong. Gang waru. Gang waru itu jalannya yang di seberang Adiluhur. Oh, Adiluhur. Ya kan, jalan dari situ dari Adiluhur tuh masuk ke gang. Nanti ada belokan kiri ke kanan, dia ke kanan, ikutin aja posisinya sebelah kanan. Cuma kalau tembusannya ke ini ya, Gedong. Apa tuh? Ya, Munindra betul. Pokoknya sebelum mentok itu kira-kira 100 meter sebelum mentok sebelah kanan. Cuma kalau jam 1 habis ke sana habis tuh sayur asam. Nama warungnya apaan itu Kak Mahmud? Bilangnya warung-waru aja, sayur asam waru. Oh, warung-waru. Kalau dari sini kita dari Haji Ali sebelah kanan jalan. Ya, dari Haji Ali sebelah kanan jalan itu cuma masuk 100 meter sebelah kiri. Itu harus datang jam 11. Sayur asamnya matangnya setengah 11. Tapi jam 11 jam berapa? Jam 1 paling telat setengah 2 tuh udah habis. Kalau pucung gabus mana, Bang? Hah? Pucung gabus. Oh, kalau gabus pucung. Oh. Nah, gabus pucung yang enak di sono di Bekasi. Ya, Bekasi, Bang. Condet belum ketemu nih. Iya, belum. Kalau Kak Mahmud tuh asli condet apa gimana sih? Saya asli condet. Nenek, kakek, eyang, buyut semua orang condet. Makanya Agus juga asli condet. Balai Kambangnya sama Bang Mahmud. Kak Agus juga asli Balai Kambang. Saya orang Bekasi. Oh, Bekasi. Saya gua NTB. Ibu itu orang Rawa Kodok, Rawa Elok tuh tempatnya Kak Agus. Bapak jadi ibu orang Balai Kambang, bapak orang Batu Ampar. Oh. Jadi zaman dahulu kala 1/4 Balai Kambang itu punya nenek. Dahulu kala. Iya. Bener-bener akamsi ya. Jadi kalau namanya duren, duku, kokosan, rukem, wah tinggal nungguin di bawah. Kecil, tahun 80-an. Berarti next jadi camat Kramat Jati nih, Mas. Ya udah kenal. Alhamdulillah. Iya bener. Akrab. Ayo di woro-woro, ntar telat lagi teman-teman. Iya. Udah di woro-woro nih. Ridwan jangan alasan lagi tuh dia. Tadi ngawas, sekarang nggak ada alasan lagi tuh. Ayo cepat gabung. Gabung ayo cepat gabung. Oh udah lagi. Iya ayo gabung cepat. Ramli, Herdian, gabung cepat. Ayo yang terlambat roll ke depan lo, sama senior pada berani banget.
Senior pertama terus maju. Ayo cepat. Lagi. Apa? Lanjut Jum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rika. Kita karena udah jam 1 kita mulai aja ya Kak ya. Sambil biarin aja nanti sambil berjalan aja yang belum gabung. Yang penting kita udah ini dulu takutnya nanti banyak yang mau tanya jawab nih untuk persiapan RTL ini. Ya. Mohon izin Kak Gale untuk pimpin doa ya Kak. Siap, terima kasih kepada Kak Rica sekaligus teman-teman, rekan sejawat dan senior-senior. Kita lanjutkan lagi pertemuan pada siang hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa agar pertemuan pada siang hari ini mendapatkan manfaat dan menambahkan satu ilmu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dipersilakan Kak Rica. Terima kasih Kak Gale. Baik kakak-kakak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa ketemu lagi untuk di pertemuan tatap maya membahas mengenai rencana tindak lanjut pada modul 3 pada modul 3 ini. Kakak-kakak sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir di siang hari ini untuk sama-sama kita berdiskusi mengenai modul 3 ini, modul terakhir. Kita hari ini pembelajarannya 1 JP, jadi hanya 45 menit, tapi semoga kita bisa selesai juga tepat waktu dan semuanya clear gitu ya. Izin share screen ya kakak-kakak. Baik Kak, untuk di pertemuan kita kali ini yaitu kita akan membahas mengenai rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, kakak-kakak di sini kita menenangkan hati dan pikiran, lalu kita semua fokus untuk belajar dan kita juga fokus untuk memunculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan kebajikan. Lalu kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Adapun tujuan dari sesi kita pada siang hari ini yaitu yang pertama kakak-kakak dapat merefleksikan pembelajaran modul 3 ini. Lalu yang kedua, kakak-kakak dapat memahami mengenai tugas dari rencana tindak lanjut. Dan agenda kita pada siang hari ini yang pertama yaitu pendahuluan, lalu setelah ini kita akan melakukan refleksi awal. Yang ketiga, kita akan menyampaikan rencana tindak lanjut, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan juga lini masa. Lalu yang keempat, kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Lalu yang terakhir, penutup. Nah, baik kakak-kakak, kira-kira persiapan belajar kakak-kakak untuk di modul ini ada di level mana nih Kak? 1 sampai 10. Boleh Kak, silakan langsung dijawab yang ingin menjawab. Kalau saya berani di level berapa ya? 9 saya berani.
Wih, mantap. 9 ya Kak Mahmud ya. Ya, Kenapa saya nih Kak berani Mahmud? 9. Kak Mahmud di level 9 kenapa nih Kak? Luar biasa. Keren-keren. Ya, karena terus terang jujur itu berat memang. Tapi saya memang mencari referensi dari para junior yang saya tanya yang sudah belum. Ini untuk buat ini seperti apa? Referensi itu kan kita olah bareng-bareng. Masa iya dari referensi dari beberapa orang yang kebanyakan memang rata-rata orang yang ikut Kak Rica PPKG itu mereka semuanya rata-rata dekat sama saya. Mereka ngasih gambaran-gambaran. Nah, saya kan tinggal ngelola bahan yang saya dapat dari hasil juga kita zoom berapa kali dan pertemuan selama seminggu, itu bahan kan udah komplit. Jadi saya merasa siap bisa lah untuk RTL. Karena RTL itu katanya itu adalah kita bisa buat SEM, kita bisa modul ajar, atau kita buat apa. Pokoknya apa yang kita mampu kita buat. Nanti ada beberapa yang kalau nggak salah harus diupload di PPM terakhir. PMM kok PM. Itu aja. Makasih. Baik Kak Mahmud, terima kasih banyak. Keren banget nih Kak Mahmud ya semangatnya. Jadi udah cari tahu, cari referensi sama teman-teman yang lain ya Kak ya, yang mungkin di gelombang 1 ya kan. Banyak juga kan dari teman-teman kita yang dari gelombang 1 yang sudah hampir selesai mereka lagi bukti karya tuh yang tadi Kak Mahmud katakan kan untuk upload di PMM, bener banget Kak. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, Kak Galeh mungkin kesiapannya ada di level berapa nih Kak? Silakan Kak Galeh. 11 mungkin tuh Kak Galeh. Gale, Kak Galeh ditanya. ngasih jempol doang. Ditanya nggak jawab. Ditanya sampean gitu, Gale. 11 kayaknya. Gale, Kak Galeh ada Gale ditanya kesiapan sampean. belajarnya level 1 sampai 10 ada di level berapa nih Kak? Kalau saya masih di tahap ya di tengah-tengah Kak Rica, ya bismillah boleh dikatakan level 5 Kak Rica. Kenapa nih Kak level 5 Kak? Dikarenakan satu yang pertama disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang sedang saya ampuh atau saya pegang gitu Kak Rika, karena super aktif gitu Kak Rika. Kalau di kesiapan Kak Galeh sendiri nih Kak, dari internal Kak Galeh kira-kira udah lebih dari level 5 belum Kak? Kalau dari sayanya sendiri alhamdulillah sudah lewat dari level itu Kak Rika, hanya prasarananya saja ya kan. Kalau dari sayanya pribadi udah lewat dari level 10 mungkin. Karena Wih, di mantap. yakin itu. Karena level 12 kali ya Kak. Wah, luar biasa Kak Galeh. Mantap. Terima kasih Kak Galeh. Awas nanya loh. Pedesan tuh. Sipik Maiti. Oke. Gale, Ridwan telepon Gale, Ridwan telepon Gale. Iya Pak, Kak, kalau jadi ada dia berantem Pak, tujuan nggak usah. Kalau ada dia saya nggak bisa ngomong sama Kak Rica. tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke Kak, kita refleksi awal dulu nih. Kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira nih bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah? Mungkin Kak Andre, boleh Kak? Bagaimana menurut Kak Andre? Maaf saya rada-rada lagi rame di mana? Di kantor. Oh gitu, oke. Kurang nyambung. Ya, ya, baik-baik Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, kalau gitu Kak Herdian boleh Kak?
Feeling banget ini saya feeling, baru saya mau bilang, Lagi oh saya nggak lagi di disebut. notice mulu ya dari kemarin ya. Tahu saya, ada apa ini? Aduh, jangan disebut terus, saya nanti baper. Iya, nggak apa-apa lah. Boleh Kak, Siap, silakan Kak. siap Kak Rica, izin. Mohon maaf, agak guyon sedikit. Sandiwara boleh, tapi jangan pakai cinta. Asik. Kalau kalau dari saya, ya insya Allah 11-12 dengan Kak Mahmud. Tapi mungkin hasilnya, itu kalau saya. Kalau saya mah udah siap. Apapun itu instruksinya, mendadak pun saya siap. Karena PJOK ya salah satu dididik atau dibentuk, ya kan, kita kuliah. Apalagi ibu saya mengandung 9 bulan, ya kan. Nah itu 9 bulan itu dibentuk menjadi baja sampai sekarang ini. Gitu Kak. Insya Allah siap Kak. Insya Allah siap. Pokoknya. Oke, baik Kak. Berarti Kak Herdian masih menjawab tentang kesiapan belajar ya Kak. Lalu bagaimana nih Kak menurut Kakak ini kalau pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan secara kolaborasi Kak? Menurut Kak Herdian gimana Kak? Ya baik. Kalau Kolaborasi sama saya, Kak. Insya Allah karena di sini ada tutor sebaya saya yang luar biasa, insya Allah kita solid. Gitu. Apalagi di sini Kak Galeh emang benar-benar yang, waduh, prestasi tuh dari semua bidang. Itu yang membuat saya kuat. Itu Kak. Gimana enggak? Orang saya sendirian ngajar sekarang 3 angkatan 66 jam itu coba tuh. Kelenger enggak? Karena Kak Galeh masuk, alhamdulillah. Saya punya rekan kerja, apalagi jujur ikut PKG ini juga karena salah satu motivasi Kak Galeh. Terima kasih Kak Galeh. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Kak. Malah enak nih jadi satu kelas. Nanti kalaupun proyek ini mau kolaborasi sama Kak Galeh, sama juga sebenarnya nggak apa-apa sih Kak. Betul. Izin Karena Kak, kan kalau iya, misalnya saya berdua nggak apa-apa kan? boleh. Tolong Boleh Kak. dibantu Kak Galeh, tolong dibantu. Mau narasinya Kak Galeh. Mau narasinya. Siap, saya siap. Kahir, saya siap kok, saya siap. Oke, udah gitu kan juga memang satu sekolah, otomatis kan komunitas belajar sekolahnya sama. Jadi ya nggak apa-apa Kak, silakan kalaupun sama. Oke, baik Kak. Lanjut ya Kak. Nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana nih Kak? Mungkin boleh Kak Ardian? Silakan Kak Ardian. Kak Ardian, nggak apa-apa, masuk aja, mumpung nggak ada Ridwan Tarmiji, aman. Ini udah masuk. Ini pelibatan komunitas rekan sejawat, Kak Rica. Iya Kak, jadi bagaimana pelibatan komunitas di KBS itu untuk meningkatkan pembelajaran? Apakah pemahaman Kak Ardian ini terhadap KBS itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau yang saya jalani sih alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit ya Kak. Apalagi sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dari PKG ini. Ya intinya dalam proses untuk tujuan pembelajaran, ya meskipun masih banyak ya ada perbaikan-perbaikan dalam diri saya, terus juga ya perbaikan tentang kebutuhan yang harus kita dapatkan untuk peserta didik. Ya pada intinya proses yang kita jalani sekarang ini di sekolah saya, ya alhamdulillah pemahaman tentang pembelajaran kolaborasi, terus juga tentang pelibatan komunitas belajar sudah berdampak
positif kepada peserta didik. Artinya proses dalam tujuan pembelajaran ya sedikit-sedikit sudah mengarah kepada berpusat kepada peserta didik. Itu saja, Kak. Nggak ada suaranya. Mute. Oh iya. Ya, terima kasih Kak Ardian. Artinya dari yang sudah Kak Ardian lakukan dengan mengikuti pelatihan ini, artinya sudah lebih memahami tentang KBS, dan ketika memahami KBS ini, muaranya adalah pembelajaran menjadi berdampak gitu ya, berdampaknya positif ke peserta didik gitu ya Kak Ardian ya. Meskipun masih ada tahapan perbaiki gitu kan. Iya. Baik Kak. Selanjutnya nih Kak, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice choice dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi kan memang kita ketika menentukan pembelajaran berbasis proyek ini, kita itu menitik beratkan pada suara, pilihan, dan kepemilikan dari peserta didik ya. Dan apakah dalam penerapannya ini kita sudah mengedepankan voice choice dan ownership-nya peserta didik? Mungkin boleh Kak Agus ya, boleh? Silakan Kak Agus. Ya, baik, Kak Rica. Sejauh ini sih untuk keseluruhan anak-anak sudah terakomodasi. Hanya kan kalau di SD kan kalau terlalu anak kita terapkan ownership-nya terlalu ke depan, jadi peranannya takutnya malah nanti kebablasan. Jadi tidak terarah gitu kalau misalnya terlalu ownership-nya kita kasih keluasan terlalu lebih di situ. Tetap ada pengawasan dari kitanya guru untuk mengarahkan anak-anak karena kita kan masih jenjang sekolah dasar. Apalagi yang kita terapkan ini masih gerak dasar anak-anak, ya kan, belum sampai teknik, skill dan segala macam. Yang pasti kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta toleransi dari anak-anak itu udah bertumbuh. Itu sih yang paling saya kedepankan dari PJBL ini. Dan sih itu sih Kak Rica, sejauh ini sih oke-oke aja karena persiapan saya karena udah hampir setiap tahun udah dilakukan yang aksi nyata ini ya kayaknya sih agak lebih mateng gitu. Terima kasih Kak Rica. Ya, terima kasih Kak Agus. Iya Kak, good job gitu ya. Iya Kak, jadi tadi yang disampaikan Kak Agus bahwa sudah mengakomodasi voice choice dan ownership, tapi memang disesuaikan gitu ya Kak porsinya ya Kak, karena Kak Agus kan ngajar di SD dan selayaknya untuk memberikan ownership-nya ke anak SD tuh masih dalam batas mana gitu ya Kak ya. Mungkin beda lagi ketika kita mengajar di SMP atau di SMA. Oke, baik Kak Agus, terima kasih. Di mute Kak, di mute. Ya Kak, jadi kita nih ada di tengah-tengah nih Kak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Adapun tujuannya yaitu untuk mewujudkan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Menjadi kelas yang seperti apa? Ya tentunya kelas yang membuat pembelajaran PJOK itu menjadi lebih efektif dan juga berpusat kepada peserta didik. Nah, terus keberlanjutannya itu seperti apa? Keberlanjutannya yaitu kita, guru PJOK bersama dengan komunitas belajar sekolah memiliki keterampilan dalam menggerakkan rekan sejawat. Jadi kita mempunyai keterampilan untuk sama-sama berkolaborasi mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Dan tentunya kemarin yang disampaikan sama Kak Mahmud, kita nggak bisa main single. Yang bisa sama-sama kita lakukan adalah berkolaborasi. Seperti kemarin ada yang berkolaborasi dengan guru PLBJ, guru seni budaya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan walaupun kita mengampu pembelajaran PJOK gitu. Nah, selanjutnya penyampaian rencana tindak lanjut. Nah, kakak-kakak, di sini ada pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi di sini kakak-kakak diminta untuk menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek, lalu rencana tindak lanjutnya seperti apa, yang tentunya melibatkan komunitas belajar yang ada di dalam sekolah di tempat satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, lanjut ya Kak. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak juga perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan kakak-kakak juga mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Nah, kembali lagi nih Kak, kita berpikir berdasarkan ABT, Asset Based Thinking. Jadi di program pembelajaran berbasis proyek itu, kita juga bagaimana memaksimalkan aset yang kita miliki di sekolah. Nah, lalu di rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak ini, meliputi adanya tujuan program. Jadi yang kakak buat ini programnya apa, lalu tujuannya seperti apa. Itu dituangkan, dan juga kelengkapan rencana dan struktur program. Lalu keterlibatan komunitas, jadi keterlibatan komunitasnya tuh sejauh apa dijabarkan di RTL itu, dan juga adanya rencana dari evaluasi program. Lalu keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama bahan tayang atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya Kak, tapi yang sedang yang sudah Kakak susun, yang kemarin kita presentasikan bersama. Lalu yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Dan juga adanya dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Misalnya ada daftar hadirnya gitu. Nah, jadi di sini kakak-kakak, kemarin kan kakak-kakak udah membuat program. Nah, di RTL ini kakak-kakak tinggal melengkapi nih tujuan program yang kakak buat tuh apa, lalu kelengkapan rencana dan struktur programnya seperti apa, dan keterlibatan komunitasnya dijabarkan seperti apa. Lalu ada juga rencana evaluasi programnya. Setelah kakak sudah buat itu, kakak-kakak diminta untuk mendiskusikannya di dalam komunitas belajar sekolah kakak masing-masing. Nanti boleh kakak videokan atau boleh berbentuk foto. Nah, nanti boleh kakak upload di YouTube atau boleh di Google Drive.
Di sini rencana tindak lanjut, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu kata Sukan Ratnakar. Nah, di sini modanya yaitu penugasan mandiri terkait dengan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya, kakak-kakak dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, Kak, di sini ada bahan tayang nih perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti kakak buat di dalam slide, kakak boleh pakai PPT atau kakak boleh pakai Canva. Maksimal 9 slide. Nah, 9 slide-nya ini sudah meliputi yang ada di sini, Kak, komponen program. Ada judul program, ada latar belakang. Jadi latar belakangnya kakak membuat program ini tuh apa? Kalau seperti kemarin kan ada Kak Mahmud itu programnya membuat senam kreasi gitu ya di sekolah tuh kalau nggak salah ya, Kak. Nah, latar belakang dari Kak Mahmud membuat program itu tuh apa? Itu harus dituangkan di dalam slide itu. Lalu tujuan programnya apa? Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan itu apa? Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajarnya seperti apa? Lalu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolahnya seperti apa? Dan juga ada rencana evaluasi dan yang terakhir ada kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapinya seperti apa, itu juga sudah harus tertuang di dalam 9 slide itu. Nantinya, RTL yang kakak-kakak buat ini akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Lalu, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selanjutnya, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi yang kemarin ada pertanyaan juga, Kak, ini harus diterapin nggak sih, Kak, di sekolah? Nah, ini jawabannya, Kak. Rencana ini juga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kalau dirasa kakak-kakak, oh ternyata kayaknya ini butuh deh untuk diterapin nih di sekolah, ya silahkan kakak-kakak boleh menerapkannya. Selanjutnya Izin penjelasan Kak Rika. komponen. Oh. Iya, Kak. Tadi Gimana, kan Kak? yang di awal yang Kak Rica bilang saya dengan Kak Her kan kebetulan satu sekolah, satu atap, satu meja, satu bangku. Berarti kalau untuk agak sedikit sama dan berbarengan tidak apa-apa ya Kak Rica? Boleh, Kak. Kalau misalnya kan pasti kan komunitas belajarnya juga sama. Nanti kakak berkolaborasi aja, Kak, berdua. Maaf berubah pikiran kayaknya. Maaf berubah pikiran. Nggak jadi sama ya, Kak Herdian ya? Nggak jadi sama. Izin. Mau solo karir aja. Ya, jadi kalau memang programnya sama, boleh Kak nanti kolaborasi berdua. Tapi kalau emang Kak Herdian berubah pikiran, maunya beda aja, ya berarti beda. Begitu ya Kak Galeh? Siap, siap Kak Rika, paham. Nanti Ya. berdua dengan Kak Herdian kok. Oke, nah di sini yang pertama ada judul program kegiatan. Ini judul program kegiatan itu berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Lalu kakak-kakak menguraikan secara singkat komponen, konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah kakak pelajari sebelumnya. Boleh dari modul 2.3, 2.4, atau 2.5. Lalu ada latar belakang. Nanti kakak-kakak menjelaskan tentang konteks program.
di dalam latar belakang ini mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset yang ada berdasarkan pemetaan aset yang telah Kakak lakukan di modul sebelumnya. Lalu, nyatakan juga kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau Kakak boleh observasi, boleh wawancara peserta didik, wawancara orang tua, atau data pencapaian murid atau data pemetaan aset. Lalu yang ketiga di komponennya yaitu ada tujuan program. Dalam tujuan program ini harus jelas yang menyatakan visi guru PJOK, yang tentunya yang berpihak pada peserta didik. Nah, tujuan program ini juga dikhususkan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang tentunya melibatkan komunitas belajar yang ada di dalam sekolah. Yang keempat, adanya capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Langkah-langkah dan tindakan harus bersifat praktis dan juga spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ya, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Jadi di dalam program yang Kakak buat ini, pemeran utama yaitu peserta didik. Kakak-kakak di sini hanya sebagai fasilitator, ya. Dan kakak-kakak juga mengaitkan dengan voice choice dan ownership dari peserta didik. Nah iya Kak, jangan lupa kakak-kakak juga mengaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Lalu yang kelima, ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kakak-kakak juga menjelaskan kegiatan ini targetnya kelasnya kelas berapa, usianya rentang usia berapa, waktu pelaksanaannya kapan, tuh. Dan nama proyeknya juga boleh Kakak ubah ke nama-nama yang lebih menarik. Kalau ini contohnya nih ada nih nama proyek "Yuk Gerak" gitu. Kakak-kakak juga boleh berkreasi untuk membuat nama proyeknya masing-masing. Nah, ceritanya di sini Joni sebagai guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian berkolaborasi nih dengan Bu Yuni selaku guru mapel IPA. Nah, Pak Joni ini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian juga berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini terserah kakak-kakak gitu. Dirasa mau melibatkan guru apa saja untuk di program yang kakak buat gitu. Lalu ya, yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, di sini kakak-kakak menjelaskan tentang kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penunjang program kegiatan kakak ini. Lalu kakak juga memfokuskan tentang mengimplementasikan asset based thinking. Yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu ada rencana evaluasi. Di sini kakak-kakak menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid mana saja yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar, yang nantinya kakak-kakak pilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi ini.
Dan juga kakak-kakak menjelaskan dari evaluasi ini bentuknya kakak mau buatnya dengan menggunakan apa? Bisa dengan wawancara, bisa dengan survei, atau bisa dengan melakukan refleksi dari peserta didik. Lalu yang terakhir, kakak-kakak menuliskan tentang kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dari proyek yang kakak usulkan ini. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi tantangannya? Nah, di sini ada aspek penilaian rencana RTL ini. Nanti di sini dari tujuan programnya dilihat mengarah tidak ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu dilihat lagi mendukung penumbuhan suara dan pilihan dan ownership dari peserta didik atau tidak. Nah, ini untuk penilaiannya. Lalu dilihat juga kelengkapan rencana dalam struktur programnya. Pokoknya aspek yang 8 tadi tuh dilihat lagi. Nah, di sini ada lini masanya, Kak. Yang pertama, kakak-kakak menyusun. Setelah sesi ini, kakak-kakak menyusun rencana tindak lanjut. Lalu, kakak-kakak menyusun dan mengunggah di LMS. RTL ini dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. Boleh berupa video, boleh kakak-kakak berupa foto, lalu nanti disematkan notulen atau catatan diskusi KBS, dan juga boleh misalnya ditambahkan daftar hadir. Setelah itu, penilaian. Setelah kakak mengunggah di LMS, nanti akan dinilai. Dan selanjutnya, kita akan mengadakan umpan balik. Umpan balik RTL. Nah, ini nanti kalau ada yang di sekolah yang sama, kakak-kakak tetap mengunggahnya di mengunggahnya tuh di tempat yang berbeda gitu ya, Kak. Kayak tadi Kak Herdian sama Kak Galeh, boleh kalau mau sama, tapi tetap harus ada notulen, video, dan juga foto-foto kegiatannya. Oke, Kak, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Kak Mahmud. Oke, makasih Kak Rika. Sebenarnya nih dari wajah-wajah junior saya pada puyeng sendiri tuh. Dia pada puyeng. Cuma mau nanya serba salah kayak. Kalau saya sih nanya cuek aja. Seperti contoh tuh, tadi Kak Winanda, dia puyeng habis ngajar. Sekarang bisa gabung. Kak Ridwan yang tadi alasan katanya apa namanya lagi ngawas, sekarang alhamdulillah udah fokus tuh dia. Karena ditungguin Gale Kak Ridwan dari tadi, katanya nggak seru kalau nggak ada Kak Ridwan. Oke, diskusi tanya jawabnya begini. Tadi kan Kak Rika sudah banyak memaparkan tentang itu. Yang pertanyaannya mungkin begini. Pasti di antara kakak-kakak, antara modul-modul awal, kan udah banyak uploadan tuh. Sementara di RTL ini kan kalau saya simak dari kalimat per kalimat Karika sama konsul dengan kelas-kelas lain, itu kan kita bisa kembali mengupload atau beberapa yang udah kita buat, SEM yang kita buat, modul ajar yang kita buat, bukti karya yang kita buat, itu bisa kita presentasikan lagi untuk RTL ini dengan ditambah foto-foto atau video pada saat kita melaksanakan RTL itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sebelum RTL ini kan kita udah buat yang kemarin hari Senin kita diskusikan tuh. Nah, ternyata setelah kita koordinasi lagi dengan pimpinan dan teman-teman, oh
misalkan di saya, oh Pak Amut kalau senam kayaknya begini, yang bagus itu yang kemarin, kebetulan di sekolah saya ada 2 nih, saya dan Pak Royal. Oh, dia pun setuju, Bang, kayaknya teman-teman sama kepala sekolah setuju yang kemarin kita buat tuh, berbentuk SEM, kegiatan berbentuk SEM, dan kita kan sudah, jujur aja, kita kan udah punya videonya, ada yang udah di YouTube, ada yang berupa Drive, di Google Drive, itu kembali kita buka, itu yang kita masukkan, nanti yang kita presentasikan ya tentang SEM itu ke teman-teman, dan daftar hadirnya, notulennya kita siapkan, karena saya memang suka sama dia di kelasnya upload yang sama, saya yang upload yang sana. Nah itu seperti itu, artinya di sini kan ada perbedaan yang kemarin Senin sama yang sekarang nanti RTL, karena setelah kita diskusikan kembali, SEM itu lebih mengena di sekolah kami gitu loh, lebih mengena. Nah kita membuat itu dengan mengangkat SEM yang kemarin, yang saya kan buat 3 nih, yang saya upload kan yang A anggapnya. Nanti yang untuk RTL ini nanti mungkin yang B atau C-nya yang saya anggap di antara 2 ini yang bagus yang mana, pimpinan juga melihat, oh misalnya pimpinan, oh Pak Amut ini yang bagus. Nah nanti kita diskusikan, kita panggil teman-teman untuk saya dan teman saya mempresentasikan di ruangan ke teman-teman. Saya kira seperti itu, bagaimana menurut Kak Rika, dan ini pun mungkin sebagai pertanyaan juga untuk teman-teman. Makasih. Oke, ya terima kasih Kak Mahmud. Bentar ya Kak Ridwan, mungkin saya jawab dulu ya Kak pertanyaan dari Kak Mahmud. Terima kasih Kak Mahmud. Jadi gini Kak, mungkin yang saya tanggap itu adalah Kak Mahmud. Jadi gini Kak, sebenarnya tuh nanti ada 2 Kak. Ini adalah rencana tindak lanjut, dan nanti itu akan ada tugas lagi, namanya bukti karya. Nah, di bukti karya itu, yang tadi seperti yang disebutkan Kak Mahmud, kita boleh mengupload tentang SEM, mengupload tentang modul ajar, mengupload tentang rencana tindak lanjut, ini juga boleh nanti diupload lagi di bukti karya yang akan dimasukkan ke PMM. Nah, tapi untuk yang rencana tindak lanjut ini adalah rencana tindak lanjut dari program berbasis proyek yang kemarin sudah Kak Mahmud sampaikan. Nah, kalau kemarin itu yang Kak Mahmud sampaikan kan bentuknya tuh programnya ya Kak, rancangan programnya seperti apa. Nah, untuk dipresentasikan ke teman-teman ini, yang tadi Kak Mahmud menjelaskan tujuan program yang Kak Mahmud buat ini, apa tujuannya, lalu latar belakangnya apa. Ini nih Kak, nih judul programnya. Nah, dari yang kemarin Kak Mahmud bikin tuh, tinggal Kak Mahmud tambahin judul programnya tuh apa, misalnya senam bugar bersama gitu, senam kreasi saya bersama. Ada gemar fisik apa saya namanya? Gemar fisik misalnya, judul programnya gemar fisik. Latar belakangnya Kak Mahmud menjelaskan latar belakangnya kenapa Kak Mahmud memilih udah ada fisik itu. ini. Lalu tujuan programnya apa. Nah nanti Kak Mahmud menjelaskan nih ke teman-teman, ke komunitas belajar sekolah. Tentang gemar fisik itu? Iya, tentang gemar fisik ini. Karena hubungannya dengan kita menggerakkan komunitas belajar sekolah. Dan juga kolaborasi bersama komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Lalu nanti Kak Mahmud foto atau boleh Kak Mahmud dalam bentuk video. Kak Mahmud sedang menjelaskan. Nah, nanti Kak Mahmud upload ada 9 slide itu, lalu di slide akhirnya ada video atau foto yang Kak Mahmud sedang menyampaikan, lalu ditambah nanti ada notulen, misalnya ada daftar hadir. Nah, itu nanti Kak Mahmud boleh upload ke LMS. Nah, itu untuk yang RTL ini, Kak. Oh iya. Paham. Kalau nyambung. Ya, kalau yang tadi seperti modul ajar yang udah Kak Mahmud buat sebelumnya, modul SEM yang udah Kak Mahmud
buat sebelumnya. Itu nanti di bukti karya yang akan Oh. datang selanjutnya. Tapi di dalam project pembelajaran berbasis proyek ini, kalau Kak Mahmud mau mengangkat SEM pun nggak apa-apa, Kak, boleh. Boleh. Tapi ya berarti rencana program yang kemarin Kak Mahmud sudah paparkan, ya berarti Kak Mahmud ubah lagi. Kalau kemarin bentuknya pendidikan gerak, pendidikan kebugaran ya kemarin kata Kak Mahmud. Ya. Jadinya ke yang SEM gitu. Disesuaikan Siap. lagi. Gitu, Kak. Ya, nyambung. Makasih. Ya, silakan Kak Ridwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karica, wabarakatuh. gimana sehat Karica? Alhamdulillah sehat Kak Ridwan. Katanya gimana saya? Tenang apa gimana? Iya, Kak. Ya karena emang kemarin itu kelas Karica lagi izin, kan Bu Amel udah Zoom ya. Nah saya udah bergerak sendiri sih ke pasil yang lain, saya tanya langsung, kebetulan ada dekat sekolah, saya tanya. Jadi udah beres sih. Mungkin kalau teman-teman kan namanya manusia ya lebih gampang dia melihat daripada dia mendengar ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ngelihat, mungkin saya ada contohnya gitu, izin biar jadi kita tuh nanti yang tadi ya Karica bilang itu, nanti yang bukti karya itu Bang, kita bisa kirim modul, bisa bikin kegiatan gitu Bang. Nah, sekarang itu kita sosialisasi nih Bang gitu ke komunitas. Dan itu kalau bisa sih deket-deket ini gitu loh, kan habis ujian nih, siangnya kan kosong tuh, udah tuh disikat di situ gitu. Nih ya, kalau saya sih rencananya besok nih, hari Kamis gitu sama Bu Amel gitu. Terus nanti ada tanda tangannya, ada undangan ke merekanya dari kepala sekolah gitu loh. Jadi benar-benar ada semuanya. Ya coba saya tampilin, izin Karica ya. Karica. Ya, boleh Kak. Siap-siap. Bentar ya, Kak. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak? Kelihatan ya? Ini kayak gini ya Bang. Ini kita bikin kayak gini Bang, PPT Bang. Buat ditampilin nanti, besok tuh saya tampilin di komunitas belajar ya, 10 orang atau 15 orang, nggak apa-apa. Yang penting ada bukti dokumentasinya, terus ada tanda tangannya, gitu, ada undangan dari kepala sekolah gitu. Ini bener nggak ya? Ini Karica bener nggak nih? Namanya bener kan ya? Bener, Kak. Tapi SOR, Kak. Oh, ya beda tipis ya. Iya, siap, nggak apa-apa. Ya, ini ada ininya, ada terbelakang, ya. Ini ada tujuannya, gitu. Nah, ini saya mau ngadain itu adalah kejuaraan bulu tangkis, gitu, antar kelas, turnamen antar kelas. Jadi satu sekolah, gitu. Ini kan karena rancangan ya, gitu. Ini ada usianya. Ya. Izin Kak Ridwan, izin. Ini ya. Untuk RTL atau yang bukti karya nanti di PM? Bukan, yang tugas RTL itu Bang. Ini. RTL ini? Iya Bang. RTL. Bukan yang untuk yang di PMM ya? Bukan? PMM. Yang mau di-upload itu? Iya, ini juga kita upload Bang, ntar Bang. Ini ada nanti setelah kita presentasi kan ada fotonya. Ada fotonya. Nanti di bawahnya itu ada foto-fotonya. Ini tugas kita yang pertama ya, benar kan saya? Ini tugas kita yang benar Kak. Ini kalau nggak salah ini tanggal RTL. 30 nih. Ini tanggal 30 terakhir ya Karica ya? Iya betul Kak, tanggal 30. Tanggal 30 Bang, terakhir Bang. Sekarang tanggal 26 Bang. Jangan bilang saya, bilang Gale tuh. Saya udah banyak bilang Gale itu. Iya Bang, nah ini kayak gini Bang. Nah ini ada waktu kegiatannya, ya kan? Ini ada asetnya, peluit, shuttlecock gitu Bang. Ini kita presentasi ini ada ketua foto kita nih. Tuh, ganteng-ganteng kan? Ini, ini punya saya. Boleh tuh di TikTok, boleh TikTok. Iya ntar saya kirim. Ya, nah ini punya saya nih kayak gini guys. Lebih enak ngelihat ya daripada dengerin ya. Sama kayak gua.
Ya, gitu aja sih Kak Rica, izin berbagi kepada teman-teman. Ya, bisa gini. Nanti besok nih kita izin sekolah nih Bang, presentasi nih. 10 orang kayak 15 orang kayak di perpus aja. Kalau misalnya ruang API dipakai pelatihan, pakai perpus, terus foto, tanda tangan 10 menit 15 menit, beres kirim dah ke link drive-nya ke apa ke tugas beres ya Kak bukan begitu Kak ya? Kak Betul Kak. Ya. Ya, Ini ya, oke. berarti Kak Ridwan ini udah oke banget nih Kak, udah ada semua tuh tadi. Nah, nanti tinggal Kak Ridwan paparkan ke komunitas belajar di Iya. sekolahnya. Besok Kak Lalu Rica setelah itu cantik. iya, Ya, setelah itu tinggal dimasukin video Kak Ridwan ya. paparan, boleh video, Ya. boleh foto-foto. Nah, Oh. digabungin nih ke dalam PPT yang ini. Setelah itu Saya upload lihatnya deh. kemarin foto Kak. Apanya Kak? Boleh. Dimasukin ke di sini juga fotonya ya? Boleh, mau foto, mau video, boleh Kak. Foto sama video. Oh iya Boleh iya. foto, boleh video. Kak Ridwan maunya yang lebih gampang yang mungkin mana? di sini masukin foto kayak kemarin aja ya. Videonya saya Ya, masukin boleh. ke komen ya. Iya. Iya. Saya udah bayar Boleh. ini soalnya kameramen. Asik, mantap. Masukin Ah, juga duit notulen. halal Tadi tapi mau preni, duit halal, duit haram. boleh masukin notulen. Terus tadi kan kata Kak Ridwan udah ada surat undangannya tuh. Iya, Nah, undangannya. dimasukin surat undangannya. Iya. Boleh Kak, Itu aja bagus, sih teman-teman. Izin. Terima kasih. Pak Mahmud kalau ada apa-apa WA aja Pak Mahmud, Japri. Siap. Saya biasanya gitu jadi kalau misalnya Intinya ya, teman-teman itu harus diperhatikan, pinter untuk bareng-bareng, biar teman-teman juga semuanya dapat kan nilai lulus yang bagus. bersama. Iya, lulus betul. bersama gitu. Oke, lanjut. Ya. Itu udah ada tantangannya Kak Ridwan? Ada udah saya tutup lagi. Oh ya udah nggak apa-apa. Tantangannya udah ada ya? Ada semua Kak ini Kak, udah beres. Biasa Kak, ATM. Oh ya udah nggak apa-apa, mantap. Ada nih Kak, mau saya tampilin lagi. Nih. Nggak apa Kak, udah. Nggak apa-apa, saya ntar dulu. Biar kan Kak Rica nanya, cewek lihat disperse. Ya, nanti mau ditanya. Sombong banget. Nih kemudian. Oh iya. Oke, mantap Kak. Rencana evaluasinya juga udah ada ya Kak? Iya, biasa kayaknya ATM Kak. Itu nyontek di mana? Sembarangan lo. Lo punya duit berapa emangnya? Rencana evaluasi juga udah ada Kak. Nih Kak Rica, ada Kak. Sip. Udah ganteng. Udah ganteng pokoknya Kak. Udah di share di Rumpi share itu kesian itu ya, si ntar saya Japri Pak Mahmud aja. Saya sakit hati kalau share ke grup juga nggak ada diliatin percuma. Oh iya. Orang di share ke grup juga nggak ada yang ngerjain sama aja. Orang malas mah susah Bang. Nggak ada obatnya. Oh iya. Kecuali Gemini masih mendingan Gemini masih ada niatan dia ngerjain Gemini. Iya. Daripada Itu tadi kali ada suaranya lo. Muncul dia berarti kalau udah malas nggak ada obatnya. Berarti yang mau Japri gitu ya. Kalau udah males nggak ada obatnya ngapain? Nggak ada obat. Gue banyak nih udah gue mau. Tuh, mana Gemini keluar tuh. Grup kirim aja grup. Ya, gua ada 5. Gua ada 5, ntar gue kirim semua. Lu buat siap. Oke, ya. Aman pasti lu. Silakan Kak Ardian, kenapa Kak? Gimana? Nah, ini izin bertanya. Tadi kan di jalan saya sama-sama yang mendengar suaranya. Itu aksi nyata itu maksudnya bukti karya ya. Bukti karya itu seperti apa? Terus apabila kita mengundang dalam komunitas belajar itu bersama dengan peserta didik boleh atau tidak gitu kan? Karena kegiatannya terus terang saya sudah buat. Terus juga kegiatan itu saya coba lakukan itu pada saat kelas meeting. Itu apakah bisa? Itu aja pertanyaannya Kak Rica. Iya, baik Kak, terima kasih. Kak, jadi kalau untuk di rencana tindak lanjut ini, kakak-kakak cukup mensosialisasikannya dulu ke komunitas belajar di sekolah, Kak. Jadi belum pada tahap implementasi. Cuma hanya baru kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut yang tadi dipaparkan Kak Ridwan tuh.
Nah, dari RTL itu, Kakak, mempresentasikannya, memaparkannya ke komunitas belajar sekolah, biar mereka tuh tahu kalau Kamu Friend ini mempunyai program pembelajaran berbasis project yang memang harus berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah, gitu. Kalau untuk implementasinya, ya yang tadi sudah saya sampaikan, boleh untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan di sekolah Kakak masing-masing, gitu. Begitu sih, Kak. Siap, terima kasih Kak Rica. Iya, sama-sama, Kak. Ada lagi, Kak? Oh Oh, ya, maksudnya kalau untuk ya bukti-bukti karya, Kak, iya ya, ya menjawab yang bukti karya dulu nih. Kalau untuk yang bukti karya, itu sih menurut saya nanti lagi kita bahas. Karena ini memang 2 hal yang berbeda. Khawatir nanti kakak-kakak tuh bingung kalau misalnya langsung kita bahas sekarang, gitu. Kita menyelesaikan yang rencana tindak lanjut dulu. Benar. Setuju. Mhm. Ini nanya yang enggak aja lu. Itu belum selesai. ya kan malu bertanya sesat di jalan daripada tugas nggak dikerjain. Di depan tuh ada selokan, dilewatin dulu baru jurang. Jatuh dulu ke selokan, gimana sih orang? Depan selokan tuh. Bau. Iya, Kak. Jadi nanti kalau udah selesai nih RTL ini, gampang kok nanti kalau mau ngerjain bukti karya mah. Bisa juga pakai dokumen RTL, gampang, yang penting RTL ini selesai dulu gitu. Sudah selesai sih Kak ngerjainnya. Sip, mantap. Emang Kak Ridwan. Mana lu kirim coba? Kirim, Bang. Lu pengen lihat gua? Apaan? Pengen lihat punya lu mana? Buka Gale, Bang. udah lewat Gemini gua. waktunya Gale, jangan tidur. Kalau Gemini gua percaya Gemini tuh, Gemini. Ya, kita belajar di sini. Kalau Gemini itu berarti masih ada usahanya ya, Kak Ridwan ya? Masih. Ada itu usahanya. Nah, kita kan punya spesifikasi juga. Oke, baik kakak-kakak yang lainnya gimana Kak? Ada yang masih bingung? Mungkin Slating di itu mau Preni di slating lo tuh. Kak Galeh nggak tidur kan Kak? Aman kali Kak, aman. Ada musuh juga bakal. Kak Arif aman Kak? Lebih enak lagi sebelahku ya Allah. Insya Allah Kak Rica. Aman ya Kak. Nanti kalau berarti kan tadi misalnya saya tidak menggunakan yang saya paparkan kemarin Kak Rica, ada membuat barulah misalnya yang lebih menyenangkan dan disetujui oleh guru-guru lain, berarti masih boleh ya? Iya boleh Kak, silakan, nggak apa-apa. Rip, lo nggak usah ribet-ribet. Jangan lupa kirim Bang. Rip, lo nggak usah ribet-ribet. Guru-guru yang lo undang juga bakal ngerti. Iya doang. Ya udah, itu jangan lupa kirimin Bang. Makasih. Siap. Ini gue kirim sekarang. Kak Ibnu, gimana Kak? Ya Kak. Ada pertanyaan nggak Kak? Insya Allah. Paham nanti sama Bang Ridwan. Lu jangan paham-pahamain lu, awas lu. Kagak, gue kagak mau ngangkat kalau Ibnu yang nelpon. Ngapain? Jawabannya janda mulu. Janda mulu tawarin. Kacau, peci. Kak Samsul aman Kak? Aman. Kak, saya udah ngerjain tugas ya, tolong dicek. Wih, mantap. Gitu dong. Oke, siap Kak. Kak Samsul gimana? Belum. Oh, belum ngerti. Yang bagian mananya, Kak? Ya, semuanya. Saya kan tadi terlambat, Kak. Maaf, Kak. Oh, gitu. Nanti saya nanya deh sama ini nih. Sama senior-senior saya nih. Kong Rituan. Iya, Kak. Jadi nanti Kak Samsul itu kan kemarin Kak Samsul udah membuat rancangan program pembelajaran berbasis proyek. Nah, di rancangan itu nanti tinggal Kak Samsul tambah kan latar belakang nama programnya apa,
tujuan programnya apa, terus capaian dan langkah-langkah programnya apa, lalu rencana evaluasinya apa, kemungkinan tantangannya apa. Nah, itu Kak Samsul buat dalam slide. Setelah Kak Samsul buat dalam slide, Kak Samsul mencoba untuk mendiskusikan rancangan program itu ke komunitas belajar sekolah Kak Samsul. Untuk jumlahnya, nggak apa-apa Kak kalau nggak harus seluruhnya, yang penting ada perwakilan dari komunitas belajar sekolah. Nanti Kak Samsul dokumentasikan, boleh dalam bentuk video, boleh juga dalam bentuk foto gitu. Kak, itu yang Iya, kemarin Kak. yang kemarin di presentasi itu yang kemarin kita buat itu Betul. yang di presentasi. Ya. Oh, Ya, yang nyambung kemarin lah, nyambung lah. dipresentasikan. Yang kemarin Ini dipresentasikan. Saya lagi pindahin ke PPT sih. Iya, nanti tinggal ditambahin Kak, ada latar belakangnya. Yang tadi tuh ada 8 komponen tuh. Mana tuh? Ya. Saya belum ngeliat ya. Kan Aman ini lah. latihan ya Kak Rica ya. Jadi Tolong di ini. kata kurikulum Di-share kalau nanti tuh. bisa 6 yang lagi PPG Prajab sama 6 dari P3K gitu doang sih Kak Rica, nggak masalah ya? Iya, nggak masalah kok Kak, nggak ada ketentuan minimal harus berapa. Iya. Kak Andre, aman Kak? Sementara nyimak dulu, nanti saya kita bertanya sama yang lain. Terima kasih. Kak, saya mau nanya Kak, itu yang Iya boleh Kak Samsul. Yang kemarin itu kerangkanya kayaknya nggak ada latar belakangnya ya, kalau nggak salah tuh. Ya, Iya kita Kak, tambahin kemarin berarti. iya kemarin kan nggak ada Udah gue karena kirim ke grup Cul, lu lihat aja Cul. Gue kirim ke grup, lu lihat aja, lu lihat, lihat. Nggak usah gantiin dong, SMA 9 dong. Buset, enak bener hidup lu. Karena kan kemarin kan baru rancangan program nih. Nah, besok itu rencana tindak lanjutnya. Ada tujuannya, ada latar belakangnya gitu, Kak. Ya, oke. Oke. Jadi yang kemarin itu enggak, yang kemarin itu yang diupload apa yang baru ini nih yang baru Kak. Yang kemarin upload tapi untuk di tugas yang kemarin. Kalau di tugas yang kalau yang di tugas sekarang ini ada di rencana tindak lanjut, Kak. Oh, gitu ya. Siap. Oke. Oke. Nah, Terima kasih Kak Samsul. Silakan Kak Nanda. Ya, izin kakak semua sama Kak Rica sedikit menegaskan. Kak Nanda. Apa tuh? Oh, ngopi. Saya mundur tadi sih. Sebenarnya mohon maaf Kak Rica kalau saya belum buka LMS ataupun sebagainya. Tadi saya perhatikan pas Kak Rica menyampaikan tentang RTL tersebut ada poin-poinnya tuh seperti tadi yang sebenarnya sama apa yang disampaikan Kak Samsul sih. Apakah poin-poinnya itu sama seperti yang kemarin kita buat? Tadi sudah dijawab Kak Rica, ada latar belakang sama tujuannya. Kalau izin, kalau bisa ini Kak Rica coba minta apel yang Kak Rica presentasiin tadi, kira-kira bisa atau enggak apa ada di LMS atau gimana? Itu aja sih Kak, biar kita bisa kalau saya pribadi biar tahu apa-apanya apa aja yang mau dibuat, itu aja sih Kak. Oke Kak Nanda, bisa nih. Yang ini Kak. Nah, nih komponen programnya. Jadi di RTL itu memuat yang 8 ini. Oke, jadi kakak-kakak membuat punya gue udah gue lengkap banget, Ndak. Udah lengkap banget tadi, Ndak. Buset. Udah gue kirim ke grup, gue kurang sayang sama lo. Bang, saya pakai HP ini. Tadi laptop nungguin nggak jadi ya saya tutup. Kira buka pakai HP. Nanti saya intip Bang, siap. Ya, ini Kak. Nanti saya kirim ini, saya screenshot nih, saya kirim ke grup. Di capture Richard. Ya, siap. Karena Anda gaya-gayaan, udah dikirim juga. Bisa. Itu biar gampang Kak, buat nyari di Gemini.
Oh, siap. Modus itu. Ya, siapa lagi Kak? Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan Kak? 1 jam, udah 1 jam. Kak Ramli tuh Kak, Kak Ramli tolong Kak jelasin tuh dia. Dia melek apalagi tidur apa tuh. Oh, Kak Ramli. Kalau Kak Ramli yang nanya berarti kita harus ngulang nih dari awal, dari pembukaan. Enggak, jangan sampai Bercanda, Kak ngerepotin Ramli. saya itu ntar dia nanya-nanya ke saya, puyeng saya ntar. Gimana Kak Ramli? Mana orangnya sih Kak Ramli nih? Betul. Nelpon saya juga nih. Ini orangnya pada itu Udah pada on nelpon, cam pengennya semua. buru-buru. On cam tuh. Kalau Kak Ramli bertanya, kita harus mulai dari kesepakatan bersama. Dari sini. Gimana Kak Ramli? Gimana? Enggak. Jadi untuk RTL ini insya Allah lah dari teman-teman agak sedikit ngerti. Cuma Udah yang tutup, apa? udah selesai. Ramli nanya bubar. Oh ya udah bubar dah. Mau tidur aku. Enggak, itu Pak Ramli udah ngerjain tugas apa belum Kak Rica? Yang boleh nanya tuh yang udah ngerjain tugas gitu loh. Kalau yang masih bawah-bawah udah nggak usah dikasih ngejawab, orang di bawahnya aja belum dikerjain. Ngapain? Kak Rika, ini Iya, cuma yang gimana, penting Kak ini ya Ramli? kalau misalkan kita udah membentuk program terus kita presentasikan itu kita undang kita libatkan ke komunitas belajar ya. Ya, betul Kak. Kita membuat program, terus kita membuat nih yang tadi 9 ini nih 8 ini. Lalu kita mensosialisasikannya ke komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Gitu. Kalau Jangan lupa misalkan difoto atau di video. Apa Kak? Kak Rika, kalau misalkan kita sisipin tentang project, bisa nggak tuh? Materi-materi tentang project. Kan emang ini pembelajaran berbasis project, Kak. Iya, maksudnya gini, kalau misalkan Gimana? kita sisipin, misalnya gerakan sekolah sehat gitu, gemesin atau seperti apa kayak Kak Mahmud kayak itu kita masukin tuh sisipin. Boleh ya itu ya. Boleh. Yang penting kan intinya ada dokumentasi, ada video, ada notulen, ada daftar absen kan ya? Iya. Yang penting, ini kita berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah gitu. Ngerti dah. Tertinggal ATM Untuk aja nama. lah itu, tinggal dikembangin aja. Ya gitu Kak. Oke. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Tidak ada Kak? Oke. Ya cukup. Kok pada ini, pada tutup. No cam nih. Ini ke rumah Kak Rica kapan ini Pak Mahmud? Biarin aja direkod. Emang kata siapa yang mau dengerin sih direkod juga? Iya masih bolak-balik Bang. Oh gitu. Iya Kak. Iya bener Kak. Iya. Nggak usah, yang penting doanya. Doanya lebih penting. Kita kan speaking gitu Bang. Speaking ya? Oh ya. Enggak Bang. Ya, oh gitu Bang. Udah Bang, oke. Kita beresin aja Bang, tanggal 30 terakhir soal Bang. Jadi iya Kak, mengingatkan lagi untuk di RTL ini due date-nya tanggal 30 November ya Kak. Nah, terus di akhir sesi ini kakak-kakak dapat merefleksikan pembelajaran modul 3, lalu kakak-kakak dapat memahami penugasan rencana tindak lanjut. Dan ada penutup nih Kak, ada pantun. Dibaca aja lah Kak pantunnya kalau ada, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Oke. Foto dong, foto. Coba diulang. Oke.
Terima kasih banyak kakak-kakak untuk pertemuan tatap maya di siang hari ini. Kita ketemu lagi nanti akan ada refleksi rencana tindak lanjut. Kak Gale mohon izin untuk memimpin doa penutup, Kak. Siap, baiklah. Terima kasih rekan-rekan sejawat, fasilitator, Kak Rica, dan semuanya. Demikianlah pertemuan yang singkat namun penuh dengan makna pada siang hari ini. Sebelumnya ditutup dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut musim. Doa. Silakan. Ya baik, terima kasih Kak Gale. Kita foto bersama dulu ya kakak-kakak sebelum kita leave. Oke. Kita foto bersama dulu, Kak. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tunggu, Kak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat mengerjakan RTL. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh japri atau di grup. Terima kasih ya, Kak. Kita ketemu lagi kapan? Japri. Kita ketemu lagi kapan? Kita ketemu lagi. Nanti saya lihat setelah tanggal 30, Kak. Oh, sudah. Iya, oke. Kak, jangan lupa Kak, update tugas Kak, yang belum Kak. Siap. Tadi Oke, Kak. yang itu. Kak, saya udah ngumpulin tugas. Minta tolong diliatin. Siap. Oke. Malu sama Agus. Terima kasih kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Halo, jangan bikin aku malu-malu dong. Daripada kucing naik ke sini. Saya Pak, itu ya. Saya satu kalau nih. Pak, itu kemarin. Kemarin. Iya, itu gua ini di sini gue emang. Yang satu itu. Habibah. Kita udah selamatkan. Ya, ini aku selamatkan lah. Ya, 2 setelah daripada kucing yang selamatkan. Itu. Gimana itu orang-orangnya? Kalau Habibah mah emang udah bento dari sananya. Iya. Nah, dianya mau konfirmasi lagi males sekali. Tapi bisa kan itu. Dia udah dibayar ini dahulu. Karena kasus dia operasi buntu zaman dulu itu. Terus ini anaknya Abdul ya kalau nggak salah ya. Dia jadi katanya ibu sama ibu tirinya mungkin bapaknya merasa bersalah kayaknya dibikin secara Itu ya bento sehat lah gitu. Ya. Bento sehat. Udah.